Perkenalkan, nama saya Tasya Melinda Panjaitan dengan NIM 2103060047 dari kelas B Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Tati Fidianasari SPTMP selaku dosen pembimbing saya dengan topik enzim. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan enzim. Enzim merupakan salah satu jenis protein di dalam sel yang memiliki peran penting bagi tubuh, khususnya dalam proses metabolisme. Ketika produksi atau aktivitas enzim mengalami gangguan, maka proses metabolisme di dalam tubuh pun ikut terganggu yang menyebabkan munculnya berbagai macam penyakit serius di dalam tubuh kita. Adapun pertanyaan pertama yaitu jelaskan struktur molekul dari enzim serta berikan contohnya. Adapun enzim terdiri dari dua komponen, yakni protein atau apoenzim dan bukan protein atau gugus prostetik. Apoenzim tersusun atas protein yang mudah berubah tergantung faktor lingkungan, misalnya yaitu pH dan suhu. Fungsi kofaktor ialah katalis yang mampu meningkatkan kerja enzim, sedangkan ion organik dalam gugus prostetik disebut koenzim yang berfungsi untuk memindahkan zat kimia dari suatu enzim ke enzim lainnya. Adapun pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan dua model cara enzim bekerja. Ada dua model cara enzim bekerja, yaitu yang pertama ada teori gembok dan kunci atau lock and key. Menurut teori ini, suatu enzim hanya bekerja untuk satu jenis substrat saja yang akan berikatan pada sisi aktif enzim. Enzim diibaratkan sebagai gembok dan substrat diibaratkan sebagai kunci. Substrat dan enzim bergabung membentuk kompleks enzim substrat. Substrat diubah menjadi bentuk produk kemudian lepas dari enzim. Yang kedua yaitu ada teori kecocokan terinduksi atau induct fit, merupakan teori kofaktor atau aktivator enzim akan berikatan dengan sisi alosterik dengan cara mengubah bentuk sisi aktif enzim agar dapat mengikat substrat tertentu. Substrat kemudian diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Enzim dapat digunakan kembali untuk substrat berikutnya. Adapun pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contoh enzimnya. Yang pertama ada oksiderustase, yaitu transfer elektron, contohnya alkohol dehidrogenase. Yang kedua itu ada transferase, yaitu transfer gugus fungsi, contohnya yaitu heksokinase. Yang ketiga ada hidrolase, reaksi hidrolisis, contohnya tripsin. Yang keempat ada liase, pemutusan ikatan CC, CO, CN membentuk ikatan rangkap. Contohnya yaitu virupat dekarboksilase. Yang kelima ada isomerase, pemindahan gugus di dalam molekul membentuk isomer. Contohnya meleat isomerase. Yang keenam atau yang terakhir yaitu ada ligase atau sintase, pembentukan ikatan. Contohnya yaitu viruvat karboksilase. Dan adapun pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan sifat-sifat dari enzim. Yang pertama ada yaitu enzim tersusun atas protein, tetapi tidak semua protein merupakan enzim. Enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Yang selanjutnya ada yaitu enzim bekerja secara spesifik untuk membentuk produk yang spesifik juga. Enzim dapat digunakan berulang kali atau reusub karena ikut bereaksi. Yang selanjutnya ada enzim tidak ikut berubah menjadi produk. Dan ada juga kerja enzim bersifat bolak-balik
yaitu dari substrat menjadi produk atau produk menjadi substrat kembali. Adapun pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan secara singkat bagaimana proses katalisator dalam proses bekerjanya. Suatu reaksi kimia dapat terjadi jika molekulnya terlibat memiliki cukup energi internal untuk membawanya ke puncak energi menuju bentuk reaktif yang disebut tahap transisi. Energi aktivasi suatu reaksi adalah jumlah energi dalam kalori yang diperlukan untuk membawa semua molekul pada 1 mol senyawa pada suhu tertentu menuju tingkat transisi pada puncak batas energi. Suatu reaksi kimia dapat dipercepat dengan 2 cara, yaitu yang pertama meningkatkan suhu, yang kedua memberikannya katalis. Adapun pertanyaan nomor 6 yaitu jelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan berikan contohnya. Yang mempengaruhinya yang pertama yaitu ada suhu. Sebagian enzim bekerja optimal di suhu tubuh normal. Masing-masing enzim mempunyai suhu optimum yang berbeda-beda. Pada umumnya, enzim bekerja optimum pada suhu 400 derajat Celcius. Apabila suhu di lingkungan enzim sedikit menurun, maka efektivitas enzim cenderung akan melambat. Kondisi ini terjadi karena energi kinetik yang rendah, sehingga mereka bergerak lambat dan sering bertabrakan. Sedangkan jika suhu di lingkungan enzim terlalu tinggi, maka enzim berisiko mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur kimia enzim yang mengakibatkan enzim rusak dan tidak dapat menjalankan fungsinya. Sisi aktif tidak akan lagi mengikat ke substrat, maka akan ada reaksi yang terjadi. Yang kedua yaitu derajat keasaman atau pH. Seperti halnya suhu, enzim akan bekerja optimum pada suhu pH tertentu. Pada umumnya, pH optimum enzim berkisar antara 6-8. Namun terdapat beberapa pengecualian. Sebagai contohnya, enzim pepsin bekerja optimum pada pH 2 di lambung untuk memecah protein menjadi pepton. Selain itu, perubahan pH juga mengakibatkan proses denaturasi atau kerusakan terhadap enzim. Denaturasi pH yang ekstrim umumnya bersifat bolak-balik, namun tidak bolak-balik pada denaturasi yang terjadi karena suhu panas. Dengan peningkatan suhu, maka akan meningkatkan laju tumbukan antara enzim dengan molekul substrat, sehingga nanti akan meningkatkan laju pembentukan kompleks enzim substrat dan juga meningkatkan laju pembentukan kompleks enzim substrat dan juga meningkatkan kecepatan reaksinya. Hal ini bertentangan dengan peningkatan denaturasi enzim terhadap suhu optimum karena reaksi tersebut terlampaui. Akhirnya reaksi itu berhasil kadang-kadang hanya pada temperatur lebih dari 1000 derajat Celcius. Sebagai contoh, enzim peptidin di mulut hanya bisa bekerja pada pH netral. Enzim pepsin di lambung bekerja pada pH asam. Sebaliknya, enzim tripsin di usus bekerja pada pH basa. Yang ketiga yaitu konsentrasi enzim atau substrat. Laju suatu reaksi enzim akan meningkat seiring dengan penurunan konsentrasi substrat. Ketika konsentrasi substrat semakin banyak bekerja, enzim akan menurun, sehingga dibutuhkan penambahan enzim untuk mengatasinya. Beberapa enzim seperti contohnya itu ada aspartase, yang hanya akan mengikat suatu molekul substrat di mana begitu khusus dikarenakan enzim yang lain dapat mengikat berbagai substrat lainnya khusus untuk enzim tersebut seperti seluruh ikatan peptida terminal pada kasus
eksopeptidase. Yang keempat yang mempengaruhi yaitu ada zat-zat pengikat atau aktivator. Zat pengaktif seperti bahan kimia tertentu mampu meningkatkan kerja enzim. Contohnya yaitu ada logam alkali tanah, CO, Mg, Mn, dan Cl. Yang kelima yang mempengaruhi yaitu ada zat penghambat atau inhibitor. Inhibitor adalah senyawa yang mampu menghambat kerja enzim. Inhibitor menyebabkan aktivitas enzim terganggu sehingga enzim tidak bekerja secara optimal. Terdapat dua macam inhibitor, yaitu ada inhibitor kompetitif. Kompetitif merupakan suatu senyawa kimia yang menyerupai struktur substrat dan akan bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim. Apabila sisi aktif enzim sudah ditempati oleh inhibitor kompetitif dari substrat, maka substrat tidak dapat berikatan dengan sisi aktif enzim tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada inhibitor non-kompetitif. Adalah suatu senyawa kimia yang menghambat kerja enzim dengan cara melekat pada bagian selain sisi aktif enzim, yaitu sisi alosterik. Pengikatan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan sisi aktif enzim. Akibatnya, substrat tidak dapat berikatan dengan sisi aktif enzim tersebut. Adapun pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang ketujuh yaitu jelaskan bagaimana mekanisme feedback inhibitor dapat terjadi pada enzim. Feedback inhibitor atau produk inhibitor suatu mekanisme penghambat aktivitas enzim pertama dalam suatu jalur biosintesis oleh produk akhir dalam jalur biosintesis tersebut. Reaksi pertama dalam jalur biosintesis menghasilkan produk intermediate yang digunakan oleh enzim berikutnya sebagai substrat. Dengan demikian, penghambatan aktivitas enzim pada reaksi pertama dapat menghindarkan sel dari akumulasi produk akhir dan pembentukan produk intermediate yang tidak diperlukan seperti dijelaskan pada gambar berikut. Pada gambar ini kita dapat melihat bahwa biosintesis P dari prekursor A dikatalis oleh serangkaian enzim E1 sampai dengan En. Konsentrasi Z tinggi penghambat perubahan A menjadi B. Penghambat terjadinya P mampu berikatan pada enzim. Pada sisi selain sisi katalik, akumulasi produktif P penghambat enzim yang mengkatalis reaksi pertama dalam jalur tersebut. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, terima kasih.